Bab 231, Pedang Hukuman Ilahi. Ketika Qin Zia melihat adegan ini, ekspresinya segera berubah. Domain pembantaian Ling Sen dirusak oleh Lin Ming. Di alam ilusi, waktu mengalir dengan kecepatan berbeda. Pada saat Lin Ming menghentikan gerakan fisik, pertempuran sengit melawan Ling Sen telah terjadi di dalam domain pembantaian. Hasilnya jelas, Ling Sen telah dikalahkan, dan Lin Ming muncul sebagai pemenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Domain pembantaian Ling Sen bergantung pada niat bela diri Ashura serta aura pembunuh yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk menciptakan kemampuan uniknya sendiri. Meskipun hal ini memudahkan untuk mengembangkan iblis di dalam hati, dalam hal kekuatan menyerang, ia harusnya sangat kuat. Niat bela diri Ashura Ling Sen dengan sendirinya biadab dan brutal, itu hanya membantu mengembangkan kekuatan serangan seseorang. Adapun niat bela diri halus Lin Ming, yang bergantung pada menempatkan pikiran seseorang ke dalam keadaan bawah sadar yang kosong, itu adalah jenis pengembangan niat bela diri tambahan. Bagaimana akibatnya Ling Sen kalah? Meskipun budidaya Sun Youdao tidak terlalu tinggi, ia memiliki pengalaman yang mendalam dan luas. Hanya dalam beberapa kata dia telah menunjukkan karakteristik antara niat bela diri Ling Sen dan Lin Ming. Qin Zia merenung dengan keras, saya juga berpikir bahwa niat bela diri halusnya hanya dapat digunakan untuk berkultivasi. Jika itu juga bisa digunakan untuk menyerang, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa persepsi Lin Ming terlalu menakutkan. Bagaimana niat bela diri dapat digunakan tidak hanya bergantung pada pembelajaran dan pemahaman seseorang, namun juga persepsi seseorang. Mungkin itu bukan serangan, tapi mampu menstabilkan pikirannya, oleh karena itu dia mampu menghancurkan dunia impian niat bela diri Ling Sen. Bagaimanapun, Lin Ming benar-benar jenius. Satu-satunya pemikiran dari 27 rumah bela diri yang mendalam adalah bahwa persepsi Lin Ming sangat mencengangkan, dan dia telah memahami berbagai cara untuk menggunakan niat bela diri yang halus. Mereka tidak pernah memimpikannya kemungkinan Lin Ming memahami maksud bela diri kedua. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Seorang seniman bela diri yang bisa memahami dua jenis niat bela diri yang berbeda hanya ada dalam legenda dan dongeng kuno. Apalagi kerajaan Sky Fortune, bahkan di seluruh 36 kerajaan yang diperintah oleh 7 lembah mendalam, belum ada orang yang pernah menyadari dua tujuan bela diri yang berbeda. Meskipun Lin Ming telah menghancurkan domain pembantaian Ling Sen dengan niat bela diri samsara, dia sebenarnya merasa sedikit tidak puas. Hanya ada satu alasan mengapa dia mampu mencapai hal ini, niat bela diri samsara miliknya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada niat bela diri Ashura milik Ling Sen. Namun, dalam hal pengembangan dan penggunaan, dia jauh kalah dengan Ling Sen. Ling Sen telah mempelajari dan merenungkan niat bela diri Ashura hingga batasnya, menggali semua potensi terpendamnya. Sebaliknya, Lin Ming hanya tahu sedikit tentang niat bela diri samsara kecuali bahwa ia mampu mengembangkan jiwa. Selain itu, karena dia jarang menggunakan kekuatan jiwanya, dia tidak mempelajari niat bela diri samsara miliknya dengan cermat. Dalam pemahaman, saya lebih rendah daripada Ling Sen. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Sebenarnya, dia lupa bahwa hanya dalam 6 bulan terakhir ini dia telah memperoleh terlalu banyak kemampuan yang perlu dipahami dan dipelajari dengan cermat melalui meditasi seiring berjalannya waktu. Ada Chaotic Virtuous Combat Meridians, teknik prasasti, aliran seperti sutra, kekuatan dewa sesat, niat bela diri yang sangat halus, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, niat bela diri samsara, dan banyak hal lain yang perlu dia pertimbangkan secara menyeluruh. Ada begitu banyak hal di piringnya sehingga dia sulit untuk menyeimbangkannya. Fakta bahwa dia bisa mengolah aliran seperti sutra hingga 5.000 filamen sambil juga mencapai hasil saat ini dalam kekuatan dewa sesat dan batu emas menghancurkan kekosongan, adalah karena dia mendapat bantuan dari ingatan sesepuh perkasa. Meskipun, ini juga berarti persepsi Lin Ming bisa dianggap sangat baik. Tapi Ling Sen telah memperoleh niat bela diri Ashura sejak lama, dan dia telah menyisir setiap aspeknya selama bertahun-tahun. Dalam hal pemahaman niat bela diri, secara alami itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming sejauh ini. Saat ini, Ling Sen berdiri. Kulitnya pulih dari pucatnya, dan dia mengacungkan pedang beratnya ke dadanya. Dia menghela nafas dan berkata, Lin Ming, selama bertahun-tahun, kamu adalah seniman bela diri yang paling aku kagumi dari seluruh generasi muda kerajaan Sky Fortune. Aku sudah lama menantikan pertarungan melawanmu ini. Sekarang domain pembantaian saya telah rusak, saya sudah setengah kalah. Tetap saja, aku harap kamu tidak bersikap lunak padaku, saya masih ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Anda sembunyikan di dalam diri Anda. Bagus, datang. Melawan lawan seperti Ling Sen, Lin Ming hanya memiliki kekaguman yang tulus. Ini adalah seorang seniman bela diri sejati yang dengan sepenuh hati menekuni jalur seni bela diri. Adapun orang-orang seperti Zhang Guanyu dan Ouyang Dihua, mereka hanya berlatih bela diri untuk memantapkan status dan kedudukannya. Mereka akan memiliki kekuasaan, dan lebih banyak waktu untuk menikmati kekayaan, keindahan, dan otoritas. Tombak lembut yang sangat berat dicoret, guntur ungu melompat ke ujung tombak peraknya yang cerah. Busur guntur yang berkelok-kelok berputar seperti ular, merangkak ke atas batangnya. Memanggil kekuatan guntur berarti Lin Ming tidak lagi menahan diri. Dia akan mengalahkan lawannya dengan segala yang dimilikinya. Ini adalah penghormatan seorang seniman bela diri terhadap orang lain. Saat Ling Sen menatap pemandangan ini, matanya menyipit. Ini adalah kontrol atas kekuatan guntur. Qin Zia dan Sun Youdao tidak bisa diam. Bahkan Qin Xingxuan, Qin Xiao,
Muyi, atau Bai Jingyun pun tidak terpengaruh. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, tidak berkedip. Seniman bela diri yang dikaitkan dengan petir. Kebanyakan seniman bela diri tidak memiliki atribut khusus pada esensi sejati mereka. Tapi, ada beberapa yang esensi sejatinya dikaitkan dengan 5 elemen. Misalnya, atribut air Bai Jingyun dan atribut api Zuyan. Dibandingkan dengan esensi sejati non-atribut, 5 elemen esensi sejati ini menawarkan banyak kemampuan khusus. Namun, kerugiannya adalah metode dan keterampilan budidaya yang dapat mereka pelajari terbatas. Sulit untuk mengatakan apakah hal ini pada akhirnya baik atau buruk. Selain 5 elemen yang menyelaraskan esensi sejati, ada juga kekuatan angin dan guntur yang ada di luar 5 elemen alam. Ada sangat sedikit yang memiliki 2 jenis atribut esensi sejati ini, namun, mereka juga jauh lebih kuat dari 5 elemen. Terutama atribut petir. Dalam hal kecepatan serangan, itu bertentangan dengan keinginan langit. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh kerajaan Sky Fortune, tidak banyak seniman bela diri yang memiliki atribut petir. Dan tidak hanya itu, meskipun mereka memiliki atribut petir, itu tidak berarti bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Bahkan jika mereka mempraktikkan metode budidaya berbasis petir, mereka belum tentu mencapai hasil apapun. Tapi sekarang melihat Lin Ming, tampaknya dia memiliki kekuatan guntur sesuai keinginannya. Tidak hanya itu, ada energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dia jelas telah mengembangkannya ke tahap kesuksesan besar. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam setengah tahun Lin Ming berhasil memahami metode budidaya berbasis guntur. Sepertinya selama petualangannya, Lin Ming juga mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Tepuk tangan Qinxia, agak iri pada Lin Ming di dalam hatinya. Ada banyak peluang keberuntungan yang bisa ditemukan di benua tumpahan langit. Namun, peluang keberuntungan ini seringkali penuh dengan bahaya. Ada keberuntungan yang ada di sana untuk diambil seseorang. Namun, jika seseorang ingin mendapatkannya, ia harus memiliki keberanian dan juga mengerahkan 120% usahanya. Peluang ini cepat berlalu, hanya seniman bela diri yang sudah siap yang bisa meraihnya. Sun Youdao menghela nafas dengan emosi, anak ini terlalu menakutkan. Jika dia hanya berkultivasi, dengan bakat tempurnya, dia pasti akan mencapai alam Xiantian, bahkan alam Xiantian yang ekstrim. Tetapi jika dia mampu memperoleh kekayaan yang datang dengan bahaya, maka dia mungkin mencapai alam berputar atau keberadaan yang lebih tinggi lagi. Seniman bela diri semacam ini tidak hanya harus memiliki bakat budidaya dan tempur. Mereka juga harus memiliki pikiran yang teguh dan ketenangan yang tiada taraf. Mereka harus bertindak berani, tidak takut, berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Di depan pertemuan yang tidak disengaja, sedikit keraguan saja akan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan. Lin Xing memandangi busur listrik tebal yang berputar di sekitar ujung tombak Lin Ming dan tiba-tiba tertawa. Murid junior, saudara Lin, hari ini saya, Ling Sen, benar-benar memperoleh pengalaman. Ini adalah kesempatan dan kehormatan langka untuk bisa melawan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesuksesan besar dalam budidaya guntur. Kamu mungkin telah merusak domain pembantaianku, tapi aku juga memiliki keterampilan bela diri. Saat Ling Sen mengatakan ini, dia mencengkeram pedang berat sepanjang 5 kaki secara horizontal ke arah luar. Gagang pedang berat itu sangat panjang, dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 tangan untuk menutupinya. Pisau hukuman ilahi, udara ungu datang dari timur. Bang, Ling Sen menginjak tanah, dan menarik pedang berat sepanjang 5 kaki di sekelilingnya, menggambar busur sempurna di tanah. Esensi sejati diwujudkan sebagai hiu perak yang sedang membajak jalan melalui lautan es. Pada saat itu, Ling Sen telah mengumpulkan seluruh aura pembunuhnya, momentumnya mencapai titik ekstrim. Udara ungu datang dari timur. Ini adalah keterampilan terkuat senior magang, saudara Ling. Ini adalah keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Selain itu, ia berada di puncak keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Kudengar ada 6 jurus berbeda dalam pedang hukuman ilahi, dan udara ungu yang datang dari timur ini adalah jurus ke-6 yang terkuat. Saya tidak berpikir bahwa saya akan sangat beruntung melihat senior magang, saudara Ling menampilkan keterampilan ini hari ini. Mendengar nama udara ungu berasal dari timur, para seniman bela diri luar yang hadir tidak banyak bereaksi. Namun, murid 7 rumah bela diri yang mendalam sangat bersemangat sampai mulutnya hampir berbusa. Ketika seseorang berada di bawah peringkat 100 dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka hanya bisa memilih keterampilan bela diri langkah manusia tingkat rendah. Jika mereka masuk 100 besar, maka mereka dapat memilih keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah. Hanya ada sedikit keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi yang sebenarnya. Ling Sen secara khusus diizinkan untuk berlatih pisau hukuman ilahi, yang merupakan puncak dari semua keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Kebanyakan murid hanya mendengar rumor tentang hal ini, tetapi kapan mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sekarang, mereka secara pribadi akan merasakan keagungannya. Tidak hanya itu, mereka juga bisa melihat jurus ke-6 terkuat dari pedang hukuman ilahi, bagaimana mungkin mereka tidak demam karena kegembiraan. Menghadapi Ling Sen, Lin Ming masih menunjukkan pendiriannya yang tidak berubah, jembatan besi menghalangi sungai. Gaya ini tidak mewah, itu adalah pose sederhana yang merupakan keterampilan tombak paling mendasar. Apa yang diandalkan Lin Ming adalah esensi sejatinya yang murni dan kental. Pada saat ini, pedang seberat 5 kaki di tangan Ling Sen telah berubah menjadi warna ungu cerah dan tanpa cacat, seolah-olah ada nyala api yang membakar bilahnya. Pada saat ini,
momentum Lin Ming telah mencapai puncaknya. Ambil pedangku. Dengan kata terakhir itu, Ling Shen melangkah maju. Pedang itu seperti kilat hitam, itu membawa kekuatan besar yang meraung ke arah Lin Ming. Dalam sekejap mata, dia telah menutup jarak 200 kaki yang memisahkan mereka. Esensi sejati sangat berfluktuasi. Api ungu menyulut udara. Pedang Ling Shen bagaikan gunung yang menghantam ke bawah. Visi Lin Ming menajam, dan kekuatan dewa sesat diaktifkan. Esensi sejati yang sangat terkompresi dan kekuatan guntur meledak keluar, guntur ilahi naga banjir ungu mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Busur petir yang tebal melompat ke tombak perak, membungkusnya seperti ular piton tebal, langsung menyerang untuk menemui pedang Ling Shen. Kekuatan dewa sesat terbuka, dan kekuatan guntur juga telah digalakkan, ini adalah kekuatan yang tidak lebih rendah dari master kondensasi nadi puncak. Bang! Tanah di bawahnya tiba-tiba berguncang, dan udara ungu yang berasal dari timur milik Ling Shen tersambar petir. Itu tidak ada bedanya dengan salju putih bersih yang berjemur di bawah sinar matahari musim panas, itu dengan cepat meleleh. Apa? Ling Shen terkejut. Serangan terkuatnya benar-benar hancur seperti ini. Dalam hitungan detik, Ling Shen ragu-ragu. Ular listrik tebal berwarna ungu itu menerobos awan ungu dan langsung mengenai tubuh Ling Shen. Pada saat itu, Ling Shen merasa seluruh tubuhnya mati rasa, bahkan jantungnya berhenti berdetak. Pada saat itu, dia bahkan mengira dia akan mati. Namun, perasaan itu segera berlalu. Ular listrik tebal itu menembus tubuhnya dan melolong saat menembus langit. Dalam beberapa saat ia tenggelam ke dalam awan di atas. Saat ini, langit masih turun salju, dan awan gelap menutupi panggung bela diri. Setelah ular listrik tebal itu menerobos awan, percikan petir samar terlihat, dan gemuruh guntur mulai terdengar di udara. Ini seperti badai petir musim dingin. Tidak ada salju di musim panas, dan tidak ada guntur di musim dingin. Melihat guntur mengepul di langit, seluruh penonton kaget hingga tak bisa berkata-kata. Dengan kekuatannya sendiri, Lin Ming telah menggerakkan langit dan menciptakan guntur, bahkan mengubah hukum alam. Pernyataan berlebihan yang tidak masuk akal macam apa ini? Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh seniman bela diri transformasi tubuh? Qin Zia menatap ke langit dan menghela napas. Ini masih jauh dari mengubah hukum alam. Namun, untuk bisa menciptakan guntur di awan, intensitas dan keganasan sambaran petir itu terlalu mencengangkan. Bab 232, Kebangkitan Guntur. Saudara Sun, 7 rumah bela diri yang mendalam kita benar-benar telah mendapatkan sebuah permata. Fusi guntur Lin Ming mungkin telah mencapai kelas 5, atau bahkan 6. Bakat bela diri seorang seniman bela diri memiliki tingkatan, dan kecocokan fusi yang dimiliki seorang seniman bela diri dengan logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, juga memiliki tingkatan, masing-masing bersesuaian satu sama lain. Perpaduan kelas 6 adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di seluruh kerajaan Sky Fortune selama ribuan tahun. Sun Youdao mengangguk, jika itu benar-benar fusi kelas 5 atau 6, maka memang benar. Saya pikir aneh bagaimana saya tidak pernah menyadari potensi Lin Ming untuk mengolah petir. Lin Ming ini, semakin aku melihatnya, semakin aku tidak mengerti. Aku tersesat. Ling Shen menghela napas suram. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dalam sekejap beberapa saat yang lalu, jika bukan karena kendali luar biasa Lin Ming terhadap kekuatan guntur, jantungnya akan berhenti berdetak dan bahkan tubuhnya akan hangus hitam. Serangan terkuatnya sendiri bahkan tidak mampu menghentikan setengah dari pukulan lawan. Dia dengan tulus mengakui kekalahan. Pertarungan yang bagus. Lin Ming dengan rendah hati berkata sambil meletakkan tombaknya, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Ling Shen terdiam beberapa saat, lalu dia bertanya, apakah itu serangan terkuatmu? Lin Ming telah membuka kekuatan dewa sesat sedikit sambil memacu guntur ilahi naga banjir ungu. Ini memang sebagian besar kekuatannya. Tentu saja, dia juga memiliki Thunder Fire Annihilation dan jarum baja Coiling Dragon, tapi kedua kekuatan ini mengandung potensi pembunuhan yang sangat besar. Kecuali jika dia berusaha sekuat tenaga, dia biasanya tidak akan menggunakannya. Lin Ming mengangguk dan berkata, iya. Setelah mendengar jawaban Lin Ming yang kurang positif, Ling Shen menghela nafas dengan emosi. Seseorang harus selalu berusaha untuk mencapai puncak, dan akan selalu ada seseorang yang melampauinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa setelah lulus, bergabung dengan tentara mungkin bukanlah pilihan yang paling bijaksana. Ketika Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam untuk berpetualang, dia jelas menemukan semacam peluang keberuntungan. Kalau tidak, tidak mungkin kekuatannya tumbuh begitu cepat. Meskipun kecakapan tempur Ling Shen jauh melampaui seniman bela diri pada level yang sama, bakatnya terbatas, dan dia akan kesulitan mencapai alam Xiantian sepanjang hidupnya. Tapi ada perbedaan yang terlalu besar antara alam Xiantian dan alam Hautian. Untuk mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi yang lemah dengan hanya budidaya penempaan tulang sungguh menakjubkan, tetapi ada talenta di setiap negara yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi bagi Master Puncak Hautian yang bisa mengalahkan Master Xiantian, mungkin tidak ada satupun dari seluruh 36 negara di 7 lembah mendalam yang bisa melakukan ini. Setelah bergabung dengan tentara, Ling Shen pasti akan menjadi salah satu dari 10 jenderal besar. Dia bahkan bisa menjadi marsekal negara seperti Qin Xiao. Tetapi jika hanya ini, mustahil baginya untuk menembus kemacetan dan mencapai ranah Xiantian. Setelah pertarungannya dengan Lin Ming, Ling Shen dengan tegas memutuskan bahwa dia akan meninggalkan Sky Fortune Kingdom dan menemukan peluang keberuntungannya sendiri.
Bracket pemenang telah berakhir, dan menurut aturan awal, bracket yang kalah akan dimulai. Tapi, Taku yang pertama kalah. Zhao Jifeng dan Jiang Bin saling berpandangan dan hanya bisa tersenyum sedih sebelum kalah. Meskipun Ling Shen telah dikalahkan oleh Lin Min, dia masih bisa menghadapinya seperti memotong ayam. Tidak ada alasan untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi dua tempat terakhir untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total diberikan kepada Ling Shen dan Lin Ming. Daftar total nama adalah, Qin Xingxuan, Zhou Yu, Liang Long, Ling Shen dan Lin Ming. Berita ini menyebar seperti angin. Ling Shen dan Lin Ming sama-sama diakui sebagai dua yang paling sengit dalam kelompok 5. Pertempuran antara Lin Ming dan Ling Shen juga menyebar ke seluruh Sky Fortune City seperti api. Setiap orang yang menyaksikan kompetisi talenta-talenta terbaik sangat bersemangat untuk memberi tahu orang lain. Bagi mereka yang belum menonton pertandingan, setelah mendengarkan dengan tangan meremas-remas, mereka akan dengan bersemangat memukul dada dan menghentakkan kaki. Banyak orang akan menyesal karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan menonton kompetisi secara pribadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka melewatkan acara seperti itu? Para penyair dan pendongeng kerajaan Sky Fortune juga menceritakan kembali kisah ini. Mereka memulai dengan peristiwa yang sebenarnya, namun seiring berjalannya waktu, setiap versi menjadi semakin dilebih-lebihkan. Tapi tidak peduli versi kejadian mana yang diceritakan, satu adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan adalah Lin Ming memicu badai petir musim dingin. Dengan kekuatannya sendiri, dia menggerakkan guntur langit dan bumi. Perkataan para pendongeng ini terdengar seperti fantasi, namun pada hari itu, masyarakat kota Sky Fortune juga menyaksikan badai petir musim dingin itu. Tetapi bahkan jika mereka melihat pemandangan ini, semua orang merasa sulit untuk menerimanya. Menggunakan kekuatan sendiri untuk mengubah hukum alam. Konsep macam apa itu? Tidak ada salju di musim panas dan tidak ada guntur di musim dingin, ini sudah menjadi rahasia umum. Dikatakan bahwa kemarin, ada seorang kekasih yang berjanji pada badai musim dingin, menghasutnya dengan cinta sejatinya. Sang kekasih berkata, jika guntur musim dingin bergemuruh, maka cintaku akan abadi dan tanpa penyesalan. Gadis yang mendengar ini sangat tersentuh dan terharu karena janji suci ini. Tapi, meski romantis, dia tahu dia sedang bermain-main. Saat sang kekasih mengikrarkan hal ini, dalam seperempat jam berikutnya, langit dipenuhi guntur. Sang kekasih langsung tercengang, mulutnya cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Saat ini dia hanya punya satu pikiran, bajingan, Tuhan, apakah kamu bermain-main denganku? Sebenarnya, masyarakat awam tidak memahami perbedaan kekuatan antara seniman bela diri dan divisi terkait. Namun, menciptakan guntur di musim dingin sebenarnya terlalu mengejutkan bagi semua orang. Bukankah ini sama saja dengan Tuhan? Sebelumnya, nama Lin Ming terutama dikenal di kalangan bangsawan sebagai seniman bela diri. Tapi sekarang, bahkan rakyat jelata pun tahu bahwa ada seorang seniman bela diri muda di kerajaan Sky Fortune bernama Lin Ming, yang memiliki kekuatan tak tertandingi, dan mampu memanggil guntur surgawi. Puncak Gunung Zhou, aula utama rumah bela diri. Qin Zia duduk di kursi utama, diikuti oleh Lin Ming, Ling Shen, Qin Xingxuan, Zhou Yu, dan Liang Long. Selain itu, ada seorang lelaki tua berpakaian biru. Orang tua ini adalah wakil kepala rumah 7 bela diri yang mendalam, Sun Youdao. Tatapan Qin Zia menyapu kelima pemuda itu satu persatu. Akhirnya, ia mendarat di Lin Ming. Meskipun Qin Zia telah lama menyimpulkan bahwa Lin Ming akan berkembang dalam cahaya yang mempesona di masa depan, dia tidak pernah berpikir bahwa anak muda ini akan membuat banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu. Itu terlalu mengejutkan. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usianya, apalagi Sky Fortune Kingdom, dia akan menjadi tokoh top bahkan di sekte besar. Jelas, Lin Ming telah menemukan peluang kebetulan ketika dia pergi bertualang. Jarang sekali seorang seniman bela diri menemukan peluang keberuntungan di luar, tapi itu bukan hal yang aneh. Oleh karena itu, Qin Zia tidak mendesaknya untuk menjelaskan lebih lanjut. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Selama dia tidak berkhianat atau tidak setia, tidak apa-apa. Jika bukan karena Lin Ming masih sangat muda, dia akan memiliki kesempatan besar untuk merebut tempat pertama. Jika dia benar-benar berhasil meraih posisi pertama, itu akan menjadi rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di 7 lembah mendalam. Menurut apa yang diketahui Qin Zia, belum pernah ada murid di luar fraksi total yang mampu mencapai tempat pertama di pertemuan bela diri fraksi total. Namun, Lin Ming saat ini memiliki peluang sangat tinggi untuk mencapai 20 besar. Qin Zia tidak meremehkan Lin Ming. Hanya saja para jenius dari fraksi total terlalu kuat. Semua talenta terbaik ini memiliki kualifikasi untuk merebut tempat pertama. Pada usia 19 atau 20 tahun, mereka akan mencapai periode puncak kondensasi denyut nadi, dan kecakapan bertarung mereka akan cukup layak untuk menghadapi Master Haotian. Bagi Qin Zia, kekuatan Lin Ming sepertinya jauh dari level seperti itu. Namun, Qin Zia tidak khawatir, Lin Ming masih punya waktu. Di masa depan, peluangnya untuk meraih juara pertama akan sangat besar. Qin Zia terbatuk ringan dan perlahan berkata, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk membahas masalah pertemuan bela diri fraksi total. Seperti yang sudah kamu duga, hanya dalam waktu setengah bulan, pertemuan bela diri fraksi total akan dimulai. Kekuatan kelas 2 di bawah yurisdiksi 7 lembah mendalam dapat mengirim 5 orang untuk berpartisipasi.
Di benua tumpahan langit, bukan hanya sekte yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Keluarga dan negara bela diri yang hebat juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. 7 lembah mendalam adalah sekte kelas 3, dan juga berada di puncak sekte kelas 3. Sky Fortune Kingdom adalah pengaruh kelas 2. Keluarga Zhao, Jiang, Liang, dan Zhou yang tinggal di tepi kerajaan Sky Fortune semuanya merupakan pengaruh kelas 1. Untuk kenyamanan dalam pengelolaan, 7 lembah mendalam menempatkan pengaruh kelas 1 ke negara kelas 2. Itulah alasan mengapa minggu ini, keluarga Liang, Jiang, Zhou, dan Zhao mengirim penerus mereka untuk datang ke 7 rumah bela diri mendalam Sky Fortune Kingdom untuk pelatihan. Qin Zia terus berkata, kalian berlima adalah orang-orang yang telah diputuskan oleh 7 rumah bela diri mendalam kerajaan langit keberuntungan untuk dikirim ke pertemuan bela diri fraksi total. Akan ada banyak master dan jenius di pertemuan bela diri fraksi total. Anda mungkin adalah talenta papan atas di Sky Fortune Kingdom, tetapi ditempatkan di fraksi total, Anda hanyalah orang biasa. Mengatakan ini, Qin Zia melihat sekilas pandangan tidak setuju dari Liang Long. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Liang Long, apakah kamu tidak yakin? Liang Long terkejut. Dia segera bangkit dan meminta maaf, saya tidak berani. Tapi sambil berpikir sejenak, Liang Long berbisik, tuan rumah bela diri. Meskipun aku tidak yakin kami bisa meraih gelar juara pertama, bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kami biasa? Qin Zia dengan tegas berkata, biasa saja tidak masalah. Liang Long, apa bakat bela dirimu? Kelas 5 yang lebih rendah, kata Liang Long. Di Sky Fortune Kingdom, bakat ini cukup bagus. Bakat kelas 5 yang lebih rendah sangat bagus di kerajaan Sky Fortune, dan Anda juga menakjubkan di keluarga Liang Anda. Namun, 7 lembah mendalam memiliki akumulasi warisan selama 600 tahun. Ketika para pendiri besar 7 fraksi dimulai, mereka terus-menerus menyaring bakat-bakat untuk menikah. Bakat kelas 5 bukanlah apa-apa. Bahkan seorang petugas kebersihan setidaknya harus memiliki bakat kelas 4 yang unggul. Tidak hanya itu, para murid fraksi total memiliki latar belakang keluarga dan sumber daya yang jauh lebih unggul dari Anda. Jadi, kecepatan kultivasi mereka secara alami melebihi kecepatan Anda. Sudah bagus kalau kamu bisa mengejar level biasa. Sekarang duduk kembali. Ya, tuan rumah bela diri. Liang Long dengan patuh duduk, merasa sedikit babak belur. Seseorang harus menjadi talenta kelas 4 yang unggul hanya untuk menyapu lantai. Artinya, bahkan jika dia pergi ke 7 lembah mendalam, dia tidak lebih dari seorang murid yang menyapu lantai atau memasak makanan. Lin Ming menghela nafas masam. Sumber daya terlalu penting bagi budidaya seorang seniman bela diri. Dibutuhkan cara budidaya, lokasi budidaya, pil, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa ketika murid sekte besar pertama kali lahir, mereka telah sampai pada garis awal yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh seniman bela diri biasa sepanjang hidup mereka. Mereka bisa saja seperti Ouyang Dihua, yang berlama-lama tidak melakukan apa-apa, dan masih mencapai wilayah Haltian. Tetapi bagi seorang seniman bela diri pada umumnya, sulit untuk mencapai periode kondensasi denyut nadi. Bagi seniman bela diri pada umumnya, mereka akan sangat senang bahkan bisa menikmati 1 jam dari 7 susunan pembunuhan utama 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika mereka bisa menggunakannya sesuai keinginan mereka, mereka mungkin rela memperpendek umur mereka hingga belasan tahun. Tapi jika benda seperti ini ditempatkan di 7 lembah mendalam, apa gunanya? Seorang murid inti mungkin bahkan akan meremehkan diri mereka sendiri jika melihatnya sekilas. Qin Zia terus berkata, kali ini, akan ada 36 negara di bawah kekuasaan 7 lembah mendalam, serta 16 keluarga bela diri kelas 2. Ini berjumlah total 52 kekuatan berbeda. Dengan masing-masing pihak bisa mengirimkan 5 orang, maka total pesertanya harus 260 orang. Namun karena kekuatan bangsa Huoluo, bangsa yang mulia, dan beberapa negara besar lainnya, mereka mempunyai kuota tambahan. Jadi akan ada 280 murid seluruhnya. Selain itu, 7 faksi dari 7 lembah mendalam akan mengirimkan 240 murid mereka sendiri. Jadi secara keseluruhan akan ada 520 peserta. Dari 520 orang ini, setidaknya akan ada 200 orang yang telah mencapai periode kondensasi denyut nadi. Bahkan mungkin kondensasi denyut tengah, kondensasi denyut akhir, atau bahkan kondensasi denyut puncak. Jika Anda ingin menonjol dalam kelompok yang terdiri dari 520 orang ini, Anda dapat memikirkan sendiri betapa sulitnya hal ini. Bab 233, Harta Karun Tingkat Bumi. Liang Long berpikir bahwa Lin Ming dan Ling Shen cukup aneh. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, dia berasumsi bahwa akan mudah bagi mereka untuk mencapai 20 atau 30 besar. Bagi dirinya sendiri, masuk 100 besar sudah merupakan suatu kehormatan besar yang bisa dia bawa pulang. Tapi sekarang sepertinya dari ratusan orang ini, dia adalah salah satu yang terburuk. Jika peringkatnya lebih rendah dari 400 atau 500, itu akan sangat memalukan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya begitu dia kembali ke rumah? Liang Long bahkan belum berbicara lagi ketika kata-kata Qin Zia selanjutnya menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar lautan. Qin Zia berkata, pertemuan bela diri fraksi total akan diadakan di Pegunungan Langit Mendalam 7 lembah mendalam. Sebelum pertemuan bela diri dimulai, akan ada penghalang pos pemeriksaan, setidaknya 60% peserta akan tersingkir. Hanya mereka yang melewatinya yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Pegunungan Langit yang mendalam.
60%. Mulut Liang Long ternganga. Apakah itu berarti dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melewati gerbang gunung? Jika dia pergi ke pertemuan bela diri fraksi total dan bahkan tidak bisa melewati pintunya, maka itu akan menjadi sebuah aib bagi keluarga yang bahkan akan dirasakan oleh neneknya. Jika berita ini menyebar ke seluruh keluarga, lalu di mana dia bisa bertemu seseorang? Bukankah dia akan menjadi bahan lelucon keluarga? Liang Long dikenal sebagai calon kepala keluarga Liang, banyak orang yang iri dengan posisinya. Jika dia menjadi lelucon, maka segala macam rumor tak berdasar akan tersebar. Saat dia berbalik untuk melihat Zhou Yu, dia melihat Zhou Yu juga memaksakan senyum. Bahkan Zhou Yu khawatir apakah dia akan melewati gerbang atau tidak. Kepala keluarga selalu berkata bahwa ada surga di atas langit, dan selalu ada orang yang berdiri di atas yang lain. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa apalagi dia, bahkan ada monster yang lebih kuat dari Qin Xingxuan. Tuan rumah bela diri, ini. Apa masalahnya? Liang Long ingin mengatakan bahwa dia ingin abstain dari pertemuan tersebut. Karena dia bahkan tidak bisa melewati gerbang, tidak ada gunanya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi melihat mata Qin Zia melewatinya, Liang Long merasa pikirannya mati rasa dan tubuhnya menjadi dingin. Dia hanya bisa menelan ludah dan mengubah kata-katanya. Kapan kita berangkat? Kami akan berangkat besok pagi. Anda akan kembali dan bersiap. Besok, kita akan membawa elang angin surgawi untuk sampai ke sana. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Lin Ming terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, Martial House Master Qin, saya punya pertanyaan. Bertanya, apa hadiahnya? Begitu pertanyaan ini diajukan, Liang Long dan Zhou Yu sama-sama mengecilkan leher mereka. Mereka berdua khawatir tentang bagaimana melewati gerbang gunung dan tidak kehilangan muka setelah kembali ke keluarga mereka karena malu. Tapi Lin Ming benar-benar membuka mulut besarnya dan bertanya apa hadiahnya. Ini benar-benar perbedaan posisi mereka, pemikiran mereka terlalu berbeda. Qin Zia memberi Lin Ming pandangan penuh penghargaan dan berkata, hadiah untuk tempat pertama adalah pil pembuka surga. Namun, Anda tidak akan langsung menerima pil pembuka surga ini. Pertama, Anda harus secara resmi bergabung dengan 7 lembah mendalam dan kemudian mencapai puncak alam Hautian. Setelah itu akan diberikan kepadamu. Saya tidak akan membahas detail yang tidak perlu tentang betapa berharganya pil pembuka surga. Selain pil pembuka surga, ada juga beberapa harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Ada segala jenis harta karun ofensif dan harta karun pertahanan. Tempat kedua hingga kelima tidak akan menerima pil pembuka surga, tetapi mereka akan diberi hadiah harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Tempat ke-6 hingga ke-10 akan menerima pil roh langit, yang juga merupakan pil obat berkualitas tinggi. Sedangkan untuk posisi ke-11 hingga ke-30, mereka akan menerima harta langkah manusia bermutu tinggi dan pil roh bumi. Pikiran Lin Ming bergerak segera setelah dia mendengar, harta karun bumi. Mereka memiliki banyak jenis harta karun. Apakah mereka punya tombak? Qin Zia tersenyum dan berkata, senjatamu hanya memanfaatkan orang lain. Nilai sebuah tombak beberapa kali lipat dari senjata lain dengan tingkat yang sama. Namun, Anda dapat yakin bahwa 7 lembah mendalam telah berdiri selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki warisan yang mendalam, tentu saja, mereka akan memiliki tombak. Harta karun tingkat bumi. Lin Ming mengepalkan tangannya. Qin Zia melihat tampilan antusias Lin Ming dan tidak bisa menahan diri untuk merenung. Anak laki-laki ini tidak akan mendapat tempat pertama. Meskipun Lin Ming kuat, mencapai tempat pertama adalah tujuan yang terlalu jauh. Ada banyak master kondensasi pulsa tengah, kondensasi pulsa akhir, dan bahkan master kondensasi pulsa puncak. Bagaimana mungkin seniman bela diri puncak penempaan tulang bisa menempati posisi pertama? Apa yang Qin Zia tidak tahu adalah bahwa sejak Lin Ming bertemu Mu Qianyu, di mata Lin Ming, apa yang disebut bakat dari 7 lembah mendalam bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mu Qianyu mencapai kondensasi denyut nadi pada usia 15 tahun, Hautian pada usia 17 tahun, Xiantian pada usia 22 tahun, Xiantian ekstrim pada usia 26 tahun, dan sekarang pada usia 27 tahun dia sudah setengah langkah menuju alam revolving dan pada usia 22 tahun, talenta dari 7 lembah mendalam baru saja mulai mencoba terobosan mereka ke alam Hautian, tetapi Mu Qianyu telah melangkah ke alam Xiantian. Perbedaan ini seperti awan dan lumpur. Jika dia tidak bisa mengalahkan bakat yang diakui dari 7 lembah mendalam ini, lalu apa gunanya mencapai puncak seni bela diri? 700.000 mil jauhnya, 7 lembah mendalam. Puluhan ribu mil dari pegunungan langit yang mendalam bagaikan naga hitam yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah 7 wilayah mendalam dari pegunungan langit yang mendalam adalah puncak pedang absolut. Puncak gunung ini tingginya 60.000 kaki dan sangat curam. Tebing di segala arah hampir vertikal, seolah-olah seluruh puncak pedang absolut terbuat dari pedang tajam setinggi 60.000 kaki, yang menembus langit. Puncak pedang absolut ini adalah pusat dari fraksi pedang 7 lembah mendalam. Dengan puncak pedang absolut sebagai pusatnya, ada juga 12 puncak kecil di sekelilingnya yang berputar seperti konstelasi. Di tengah awan tebal yang tinggi terdapat aula utama yang megah dan megah. Bagian luar aula utama dilapisi dengan ubin batu biru setinggi ratusan kaki. Di tengah ubin ini ada pedang besar sepanjang 200 kaki yang menusuk tanah. Meskipun pedang raksasa ini hanyalah sebuah patung berukir, seluruhnya terbuat dari baja gelap dan beratnya ratusan ribu jin. Jika memang ada raksasa yang mampu menarik pedang ini dari tanah, pedang itu benar-benar bisa digunakan untuk membantai musuh.
Di bawah pedang besar ini, penguasa fraksi pedang berdiri di sana dengan tangan bersilang di belakang punggungnya. Dia sedang melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun di depannya. Alisnya miring seperti pedang dan auranya sangat mengesankan. Selama pertemuan bela diri terakhir, kamu dikalahkan oleh Ouyang Ming dari fraksi Acachia. Sekarang, setelah 3 tahun, Ouyang Ming telah mencapai puncak kondensasi nadi. Dia akan menjadi lawan terhebatmu. Pemuda itu terdiam sesaat, lalu berkata, Ouyang Ming bukanlah lawan terhebatku. Lalu siapa yang akan kamu ambil sebagai lawanmu? Lawan terbesarku hanyalah diriku sendiri. Saat pemuda itu mengatakan hal ini, matanya bersinar cemerlang, jika selama pertemuan bela diri ini aku bahkan tidak bisa mengalahkan talenta sekte kelas 3, apa gunanya aku berpikir untuk mendaki ke puncak ilmu pedang? Meskipun dia dan Lin Ming dipisahkan beberapa ratus ribu mil, kata-kata yang mirip dengan yang diucapkan oleh Lin Ming perlahan datang dari bibir pemuda ini. Haha, kata yang bagus. Kamu benar-benar anakku. Maka selama pertemuan bela diri ini aku hanya punya satu harapan, kamu akan memenangkan tempat pertama. Ya, ayah. Pada saat yang sama, hanya 100 mil jauhnya di puncak utama fraksi Akasia, ada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang sedang melihat ke bawah ke pegunungan yang berawan, seolah-olah dia meremehkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Pemuda ini adalah orang yang disebutkan oleh pemuda fraksi pedang, Ouyang Ming. Minger, kamu adalah murid paling berbakat yang datang dari fraksi Acachia dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah pertemuan bela diri terakhir yang bisa kamu ikuti sebelum kamu menjadi terlalu tua. Saya harap Anda bisa meraih tempat pertama. Ya Ibu, di belakang Ouyang Ming ada seorang wanita cantik. Wanita anggun ini tidak lain adalah Ibu Ouyang Ming. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, penampilannya tidak berbeda dengan gadis muda berusia 20-an. Kali ini saya ditakdirkan untuk menjadi juara pertama. Aku sebenarnya berharap Suran tidak melampaui batas usia, saya berharap bisa bertanding melawannya. Sayang sekali. Batas usia bagi murid-murid fraksi total 7 lembah mendalam untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri adalah 20 tahun, 2 tahun lebih muda dibandingkan murid-murid dari luar. Ini adalah kali terakhir Ouyang Ming dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Mencapai peringkat pertama sudah cukup baik. Adapun pertarungan antara kamu dan Suran, kamu harus menang, jika tidak maka akan menggagalkan semangatmu. Saya mengerti, Ibu. Juga, jangan menurunkan kewaspadaan dan meremehkan orang lain. Budidaya Qin Wuxin dari fraksi Sitar telah mencapai puncak kondensasi nadi. Meskipun fraksi Sitar tidak memiliki banyak murid, keterampilan dan kemampuan mereka adalah yang paling sulit untuk ditangani. Ada juga Han Yanluo dari fraksi pemurni. Penguasa fraksi pemurni telah membayar mahal untuk memaksa inti api ke dalam tubuh Han Yanluo menggunakan metode khusus. Pria ini tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu, Ibu, meskipun 7 faksi dari 7 lembah mendalam bersatu karena kepentingan bersama, masih ada pertikaian di antara mereka. Mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, harta, sumber daya, bakat, pil, manual, dan hal-hal lain. Terkadang terjadi konflik yang meningkat hingga berujung pada perkelahian. Sehubungan dengan hal ini, bahkan Master Lembah 7 lembah mendalam tidak dapat melakukan apapun. Jika bukan karena fakta bahwa Master Lembah memiliki tingkat pengolahan yang sangat baik dan juga dukungan dari leluhur, maka tidak akan ada seorang pun yang peduli padanya. 7 lembah mendalam memiliki banyak kekhawatiran, dan hal-hal ini belum tentu tidak dapat diselesaikan, hanya saja harus diubah sampai batas tertentu. Misalnya, penugasan sumber daya di 7 lembah mendalam harus memiliki metode untuk mendistribusikan sumber daya. 200 tahun yang lalu, Master Lembah yang lama menetapkan bahwa setiap 3 tahun akan ada pertemuan bela diri fraksi total. Keseluruhan penugasan sumber daya akan diberikan sesuai dengan hasil yang dicapai para murid, maka tidak ada yang bisa menentangnya. Oleh karena itu, 7 fraksi menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar dan sangat berhati-hati dalam meningkatkan murid langsung utama dan menggunakannya untuk mengincar tempat pertama dalam pertemuan bela diri fraksi total. Murid langsung dipilih dari individu paling berbakat dari generasi muda, dan kemudian sumber daya tak terbatas dicurahkan kepada mereka. Penguasa secara pribadi akan membantu budidaya mereka, dan mereka akan menerima metode budidaya inti atau kemampuan apapun yang mereka inginkan. Selama 200 tahun terakhir, hampir semua gelar juara pertama pertemuan bela diri fraksi total diambil oleh murid langsung dari 7 fraksi. Hanya ada sedikit pengecualian, tapi itu juga disebabkan oleh murid fraksi total lainnya. Adapun murid di luar 7 lembah mendalam, mereka belum pernah mencapai tempat pertama. Belum lagi peringkat pertama, mereka bahkan belum mencapai 10 besar. Bagi para murid dari 7 lembah mendalam, apa yang disebut sebagai talenta yang datang dari 36 negara dan keluarga bela diri kelas 2 tidak lebih dari orang kampung. Paling-paling mereka akan sedikit lebih kuat daripada petugas kebersihan yang menyapu lantai. Para murid langsung dari 7 lembah mendalam hanya menganggap satu sama lain sebagai lawan mereka. Mereka bahkan tidak berkenan mempertimbangkan murid-murid yang berasal dari luar. Sky Fortune Kingdom berjarak 200.000 mil jauhnya dari fraksi total 7 lembah mendalam. Dibutuhkan lebih dari belasan hari untuk sampai ke sana, bahkan mengendarai Heavenly Wind Eagle. Qin Zia memimpin barisan orang ke stasiun keberangkatan 7 rumah bela diri yang mendalam. Sudah ada deretan elang angin surgawi yang menunggu di sana, dan tidak hanya itu, tetapi kualitasnya juga terbaik.
Kecepatan terbang mereka akan jauh lebih cepat daripada Heavenly Wind Eagle biasa. Ayo pergi. Begitu Qin Zia melambaikan tangannya, Lin Ming melompat ke Heavenly Wind Eagle. Dengan pekikan yang tajam, elang angin surgawi melesat ke langit, awan salju yang mengepul mengikuti di belakangnya. Angin dingin bersiul di telinga. Dalam beberapa tarikan napas, elang angin surgawi telah naik ribuan kaki ke langit. Jika seseorang mencondongkan tubuh untuk melihat, mereka dapat melihat bumi tak berujung ditutupi oleh selimut putih bersih. Warna putih salju ini membentang sampai ke ujung cakrawala. Adegan mengharukan itu melahirkan perasaan heroik yang menyedihkan di hati seseorang. Karena elang angin surgawi begitu cepat, kepingan salju yang menerpa wajahnya bagaikan bilah pedang. Lin Ming memasang perisai esensi sejati di sekeliling dirinya, menghalangi angin dan salju. Elang angin surgawi terbang semakin cepat, seruan nyaring terdengar seperti lagu gembira, bergema di antara ujung langit dan bumi. Bab 234, Kota Langit yang Mendalam. Fraksi total 7 lembah mendalam terletak di dalam pegunungan langit mendalam. Pegunungan langit yang mendalam bukan milik negara manapun, ia memiliki status yang sangat istimewa di 36 negara di wilayah 7 mendalam. Puncak tertinggi di pegunungan langit mendalam adalah setinggi 60.000 kaki. Gunung itu sendiri mengandung biji besi dalam jumlah besar, jadi seluruh gunung itu berwarna besi hitam pekat. Gunung ini memiliki vegetasi yang jarang, berbatu, dan memiliki tebing yang sangat berbahaya dan curam. Tidak diketahui alasannya, tetapi seluruh gunung memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan orang-orang yang menonton merasa tidak nyaman. Rata-rata orang yang mendaki gunung akan merasa sangat tertekan, dan bahkan jika seorang seniman bela diri melewati tempat ini, mereka akan mencoba mengambil jalan memutar yang berkelok-kelok. Di kaki pegunungan langit yang mendalam adalah sebuah kota raksasa. Tembok kota setinggi 50 kaki dan membentang ratusan mil. Kota ini bernama Kota Langit yang Mendalam, dan disinilah pertemuan bela diri fraksi total diadakan setiap 3 tahun. Ada larangan terbang di seluruh kota sejauh ratusan mil di sekitar Kota Langit yang Mendalam. Lin Ming melihat kota yang megah ini muncul dari jauh ketika barisan orang turun dari elang angin surgawi mereka dan berjalan menuju Kota Langit yang Mendalam dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan banyak sekali rekan-rekan pencaksilat yang datang dan pergi. Sebagian besar budidaya seniman bela diri berada pada tahap mengubah otot atau lebih tinggi, dengan kemampuan geraknya, mereka mampu menempuh jarak 100 mil hanya dalam waktu seperempat jam. Di luar gerbang kota-kota langit yang mendalam ada tim penjaga yang berjaga. Melihat budidaya para penjaga ini, Lin Ming menghela nafas, mereka sebenarnya semua seniman bela diri Bon Forging. Kapten dari kelompok penjaga itu secara mengesankan berada di puncak penempaan tulang. 7 lembah mendalam benar-benar layak disebut sekte besar, jika seorang seniman bela diri puncak penempaan tulang pergi ke kerajaan Sky Fortune, mereka bisa menjadi komandan tentara yang terkenal dan dihormati. Namun di 7 lembah yang mendalam, seniman bela diri penempaan tulang ini hanyalah penjaga gerbang. Banyak seniman bela diri bergegas ke 7 lembah mendalam karena reputasi mereka yang terhormat. Pegunungan langit yang mendalam mengandung energi asal-usul langit dan bumi yang sangat kaya dan tebal. Inilah alasan para penjaga lebih memilih tinggal di sini. Misalnya, sebagian orang lebih memilih tinggal di ibu kota dan bekerja keras dibandingkan tinggal di pedesaan dan mencari istri serta mempunyai anak. Selama mereka tinggal di ibu kota, mereka memiliki harapan untuk menerobos. Tapi jika mereka tinggal di negara kecil, maka mereka mungkin akan menjalani seluruh hidup mereka hanya sebagai komandan dan tidak pernah memasuki periode kondensasi denyut nadi. Gerbang kota langit yang mendalam sangat besar, namun ada terlalu banyak orang yang mencoba memasuki kota, nampaknya sangat ramai. Terutama karena pertemuan bela diri fraksi total sedang berlangsung, ada banyak orang yang menemani para murid inti. Untuk memasuki kota biayanya 10 tael emas. Biaya masuk yang tinggi ini menyebabkan banyak seniman bela diri tingkat rendah dan rakyat biasa mundur karena putus asa karena harganya. Setelah Lin Ming membayar biaya emas untuk memasuki kota, ia menemukan bahwa lebih dari 90% penduduk kota langit yang mendalam adalah seniman bela diri. Bahkan pedagang sembarangan yang menjajakan dagangannya di jalan, atau pelayan yang melayani di luar restoran adalah seniman bela diri. Meskipun budidaya mereka baru pada tahap pertama atau kedua dari transformasi tubuh, orang-orang ini, jika mereka pergi ke Sky Fortune City, dapat hidup sebagai pelayan atau punggawa kaya dalam keluarga terhormat, sekaligus memiliki penghasilan tinggi dan reputasi baik. Saat kelompok itu berjalan, Lin Ming melihat segala macam harta karun dijual. Ada toko pil dan toko simbol prasasti di mana-mana. Jika toko-toko ini ditempatkan dengan santai di Sky Fortune City, mereka akan berada pada skala pavilion 100 harta karun. Apa yang mereka jual akan dianggap sebagai barang yang sangat berharga sehingga seniman bela diri pada umumnya tidak akan mampu membelinya bahkan jika mereka menambahkan seluruh tabungan mereka. Semua ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Jika seseorang tinggal di lokasi yang berbeda, maka pengalamannya juga berbeda. Jika dia tidak mencapai kekuatannya saat ini, maka dia tidak akan pernah datang ke kota langit yang mendalam seumur hidupnya dan melihat pemandangan seperti itu. Zhou Yu dan Liang Long juga memperhatikan toko-toko ini. Mereka ngiler melihat banyak barang di dalamnya, ada banyak harta karun yang sulit dibeli di Sky Fortune Kingdom, atau bahkan mungkin tidak dijual. Qin Zia merasakan apa yang ada dalam pikiran semua orang. Dia menunggu sampai mereka sampai di penginapan, lalu dia memberitahu semua orang, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau sekarang. Kembalilah ke penginapan sebelum hari gelap, dan cobalah untuk tidak membuat keributan dimanapun.
Oke, Zhou Yu dan Liang Long sangat senang mendengar berita ini. Mereka berangkat duluan bersama-sama, ada banyak toko yang ingin mereka kunjungi. Lin Ming ingin tinggal di penginapan dan berkultivasi dengan tenang, tapi Qin Xingxuan tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, Lin Ming, tidakkah kamu ingin berjalan-jalan? Ini pertama kalinya aku datang ke kota langit yang mendalam, aku ingin melihat-lihat. Ini dianggap sebagai undangan tersirat dari Qin Xingxuan. Lin Ming tentu saja tidak akan menolak undangan seperti itu. Dia tertawa dan berkata sambil tersenyum, ini juga bagus. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Oke, begitu dia mendengar ini, fitur Qin Xingxuan bersinar dengan senyuman, itu luar biasa dan mempesona, lambang keindahan dan keanggunan. Setelah mereka berdua pergi, Sun Youdao menghela nafas dan berkata, menyenangkan menjadi muda. Kedua anak kecil yang lucu itu hanyalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Saya sangat berharap mereka berakhir bersama. Qin Zia mendengar pikiran Sun Youdao dan hanya tersenyum, tidak mengatakan apapun. Jika keduanya puas dengan status quo saat ini, maka berakhir bersama akan sangat mudah. Namun, jika mereka berdua memiliki tekad untuk mengejar puncak ilmu bela diri, maka ia takut mereka harus berpisah di kemudian hari. Kedua pemuda itu dengan bebas berjalan-jalan di sekitar kota. Qin Xingxuan membeli banyak barang. Dia membeli perhiasan, beberapa kain berharga untuk ditenun menjadi gaun yang indah, souvenir unik, barang kerajinan tangan, dan pernak-pernik kecil lainnya dan hal-hal seperti ini. Barang dagangan dari kota langit yang mendalam sangat berharga, bahkan ada beberapa barang yang membutuhkan batu esensi sejati untuk dibeli. Misalnya, Qin Xingxuan membeli gaun, tetapi karena ada sutra cacing langit yang ditenun ke dalam kainnya, memberikan perlindungan terhadap api dan air, harganya adalah batu esensi sejati. Untungnya, Qin Xingxuan adalah putri dari keluarga kaya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, mereka tidak akan pernah mau membeli sepotong pakaian seharga 1000 tael emas. Ini adalah setengah harga harta karun. Saat mereka berjalan-jalan, tiba-tiba mereka melihat sebuah restoran dengan suasana yang menyenangkan. Restoran ini bernama Desert Flower Hall. Ada papan nama di depan restoran yang mencantumkan beberapa hidangan khas yang menarik perhatian Lin Ming. Resep di sini sebenarnya berisi daging binatang buas tingkat 4. Harus diketahui bahwa binatang buas tingkat 4 setara dengan penguasa alam Hautian. Di kerajaan Sky Fortune, kekuatan ini dianggap sebagai puncak. Bahkan jika Lin Ming bertemu dengan binatang buas tingkat 4, dia biasanya akan melarikan diri. Tubuh binatang buas tingkat 4 hanyalah sebuah harta karun. Ada banyak bagian yang bisa digunakan untuk memurnikan pil dan ramuan. Tapi jika ditempatkan di sini, sebenarnya itu adalah makanan yang disiapkan di restoran. Jika memang demikian, seberapa mahalkah harga makanan tersebut? Kami sedang terburu-buru selama beberapa hari terakhir, jadi yang kami makan hanyalah makanan kering dan daging yang diawetkan. Sejak kita datang ke sini, mari kita lihat ke dalam. Kata Lin Ming. Sejak dia besar di sebuah restoran, dia memiliki perasaan khusus terhadap mereka. Sejak dia datang ke kota langit yang mendalam, dia pasti perlu mencicipi restoran terbaik di sini. Qin Xingxuan membaca papan namanya. Dia ragu-ragu dan berkata, ini, sangat mahal. Jika di masa lalu Lin Ming pernah mendengar bahwa Qin Xingxuan akan merasa malu untuk pergi ke restoran karena harga, maka dia akan berpikir itu hanya lelucon. Tapi melihat restoran ini, tidak aneh jika makanan yang disiapkan dengan binatang buas tingkat 4 berharga sekitar 20 atau 30 batu esensi murni, 20 atau 30 batu esensi sejati sama dengan 20 hingga 30 ribu tael emas. Itu adalah harga yang setara dengan harta karun langkah manusia tingkat menengah, bahkan Qin Xingxuan akan merasa sedikit tertekan dengan biaya ini. Setelah Lin Ming menjara Ouyang Dihua dan Zhang Fengxian, dia bisa dikatakan kaya raya, dia tentu saja tidak peduli dengan biaya seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, selama petualanganku, aku menemukan sebuah situs harta karun kecil dan mendapatkan beberapa batu esensi sejati. Biarkan aku mentraktirmu. Tetapi, sebelum Qin Xingxuan bisa mengatakan apa-apa lagi, Lin Ming sudah menarik tangannya dan masuk ke Desert Flower Hall. Ketika mereka menemukan sudut restoran yang menarik untuk diduduki, pelayan mengeluarkan 2 menu dan menyerahkannya kepada mereka. Qin Xingxuan melirik harga dan diam-diam terkejut. Setiap hidangan di menu diberi harga batu esensi sejati. Hidangan termurah berharga 2 batu esensi sejati. Jika aku memakan makanan di sini, bisakah aku menjadi abadi? Qin Xingxuan mengecam dalam hatinya. Datang ke sini, dia membawa 80 ribu tael emas. Uang ini dimaksudkan untuk membeli pil dan harta karun. Jika dia menghabiskan seperempatnya untuk makanan, itu akan lucu. Apa spesialisasimu di sini? Lin Ming bertanya setelah dia melihat menu. Jika dia makan di restoran terkenal, maka tentu saja dia harus makan hidangan terbaik dan paling terkenal. Wajah tersenyum air bersemi mendengar ini. Dia berkata, kami memiliki banyak spesialisasi. Misalnya saja, kita punya sup lunas yang terbuat dari sumsum binatang buas tingkat 4 dengan garis keturunan naga bertanduk, dan juga diseduh dengan beberapa lusin jenis tanaman berharga yang berbeda. Rasanya lembut dan kuahnya lembut. Setelah diminum, dapat membantu mengkonsolidasikan esensi sejati dan memberikan efek positif pada tubuh. Sup lunas berisi 25 batu esensi sejati. 25 batu esensi sejati. 25.000 emas. Ini hanyalah perampokan. Qin Xingxuan menghela nafas. Meskipun dia merasa itu tidak sepadan dengan harganya, dia tidak menunjukkan ekspresi berbeda di depan pelayan.
Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, Nona muda, saya dapat melihat sekilas bahwa Anda adalah junior berbakat dari keluarga bela diri bangsawan yang besar. Jika seorang seniman bela diri berkultivasi setiap hari, mudah untuk membebani tubuh seseorang secara berlebihan. Jika seseorang tidak melengkapi tubuhnya dengan makanan, maka nantinya akan sangat sulit untuk mencapai alam Xiantian. Seorang pelayan dengan kultivasi pada tahap ketiga transformasi tubuh membuka mulutnya dan berbicara tentang menerobos ke alam Xiantian. Visi semacam ini bisa dibilang cukup megah. Balai bunga gurun mungkin jarang menghibur banyak penguasa alam Xiantian sejati. Kalau begitu aku akan mengambil sepanci sup lunas, dan beberapa lauk pauk, 2 mangkuk nasi lembah roh, dan sepoci teh hijau. Bahkan jika Lin Ming kaya, dia hanya sesekali mengambil bagian dalam pesta mewah tersebut. Jika dia makan seperti ini terlalu sering, dia pun tidak akan mampu membelinya. Hidangannya segera datang. Sup lunasnya berwarna putih mutiara berkilau, dan kental seperti susu. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat nafsu makan seseorang meningkat. Saat Qin Xingxuan melihat sup lunas ini tiba, dia pertama-tama menyajikan semangkuk besar kepada Lin Ming, dan kemudian mengambil satu untuk dirinya sendiri. Sup kental-kental di dalam mangkuk batu giok kristal tampak seperti sebuah karya seni. Melihat semangkuk kecil sup ini, Qin Xingxuan dengan nada mencela diri sendiri berkata, mangkuk kecil ini adalah 2 atau 3 batu esensi sejati. Cukup untuk saya habiskan selama setengah bulan. Saya harus mencicipinya secara menyeluruh dan melihat apakah ada bedanya. Qin Xingxuan mengambil mangkuk batu giok bening dan menyesapnya sedikit. Setelah merasakan sup meluncur melewati bibirnya, dengan cepat berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke perutnya. Tampaknya ada sedikit jejak energi asal yang mengalir ke meridiannya, perlahan dan lembut melemahkan meridian di dalam tubuhnya. Meskipun energi asal ini sangat lemah, namun sangat murni. Pil mengandung racun pil. Jika seseorang memakannya, mereka dapat meningkatkan budidaya seseorang. Tapi, hal itu akan menyebabkan esensi sejati mereka menjadi tidak murni dan mereka perlu mengeluarkan energi untuk memurnikannya. Namun sup lunas ini, meski mengandung sedikit energi asal, namun sangat halus dan lembut. Jika seseorang meminumnya dalam jangka panjang, itu akan mengkonsolidasikan esensi sejatinya dan memberikan efek penguatan ajaib pada meridian. Dan bagian terbaiknya adalah tidak ada efek samping. Qin Xingxuan terkejut. Mungkin tidak ada efek apapun hanya dengan 1 atau 2 mangkuk, tetapi bagaimana jika seseorang meminumnya terus-menerus? Apakah akan menumpuk? Setelah dia mencicipi nasi lembah roh, dia menemukan bahwa nasi tersebut memiliki efek yang sama baiknya. Bahkan teko teh hijau mengandung energi asal kayu yang kaya, dan sangat menyegarkan. Setelah meminumnya, kekuatan jiwa di dalam lautan spiritualnya tampaknya telah ditambah secara halus. Bagaimana itu? Lin Ming bertanya pada Qin Xingxuan sambil meletakkan sumpitnya. Alis indah Qin Xingxuan berkerut sedikit saat dia merenungkan sisa rasanya. Dia menghela nafas dan berkata, pantas saja makanan mereka lebih mahal dari harta kita. Jika kamu makan ini setiap hari maka bahkan tanpa latihan kamu masih bisa menembus periode kondensasi denyut nadi. Bab 235, Konflik. Lin Ming menghabiskan sup lunas dan menjilat bibirnya. Dia berkata, ini adalah warisan dari sebuah sekte besar. Seorang seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa memikirkan hal seperti ini, apalagi memakannya. Ketika saya pergi bertualang, saya bertemu dengan seorang senior. Setiap hari, dia memakan buah roh paling langka, dan yang dia minum adalah embun pagi musim semi. Dia benar-benar tidak memakan asap dan api dunia fana dan mencemari tubuhnya dengan udara Hautian. Qin Xingxuan menyendok semangkuk sup lagi untuk Lin Ming dan bertanya, jika makanan lezat ini dimakan setiap hari, bukankah itu juga menghabiskan beberapa lusin batu esensi sejati setiap hari? Lin Ming berkata, itu benar, tapi menurut Anda berapa banyak batu esensi sejati yang dihasilkan oleh tambang esensi sejati Kerajaan Langit Keberuntungan kami setiap tahun? 99% di antaranya dikirim ke 7 lembah mendalam. Selain kami, ada juga 35 negara yang sumber dayanya, seperti tanaman obat, material, biji berharga, dan lainnya, dikirim ke sini setiap hari. Murid langsung dari 7 lembah mendalam mungkin menikmati lebih dari 1000 batu esensi sejati setiap bulannya. Meskipun mereka makan makanan seperti ini setiap hari, mungkin itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka bahkan mungkin makan makanan yang lebih baik dari ini. Perbedaannya terlalu besar. Qin Xingxuan menghela nafas. Di Sky Fortune Kingdom, dia tinggal di masyarakat eselon atas. Namun begitu sampai di sini, dia sebenarnya harus berhati-hati dalam setiap makan, karena takut dia tidak mampu membelinya. Di Sky Fortune Kingdom, seniman bela diri biasa harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan beberapa ramuan obat biasa. Dan masih banyak lagi yang tidak mampu membeli bahan dan uang untuk obat-obatan untuk berlatih seni bela diri, dan dengan demikian, mereka menyembunyikan sisa luka dalam di tubuh mereka. Seniman bela diri ini akan menjadi cacat pada usia akhir 40-an. Ketika Qin Xingxuan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedih. Inilah perbedaan yang harus dihadapi seorang seniman bela diri sejak lahir. Banyak seniman bela diri kerajaan Sky Fortune yang ingin mencapai periode kondensasi denyut nadi, namun meskipun mereka rajin berkultivasi sepanjang hidup mereka, hal itu mungkin tidak akan membuahkan hasil. Namun mereka yang berasal dari fraksi total 7 lembah mendalam hanya perlu makan dan tidur setiap hari, dan hanya dengan sedikit latihan, mereka dapat menembus periode kondensasi denyut nadi, atau bahkan mencapai puncak alam Hautian. Jika orang tua mereka adalah tetua lembah,
mereka akan diberi fokus dan sumber daya selama pelatihan, dan dengan beberapa pil pembuka surga, mereka bisa menjadi Master Xiantian. Memikirkan hal ini, Qin Xingxuan diam-diam menatap Lin Ming. Dia tiba-tiba berpikir, bukankah Lin Ming berasal dari keluarga biasa? Dia telah berjuang sejauh ini untuk mencapai tempatnya sekarang. Berapa harga yang harus dia bayar? Bahaya apa yang harus dia hadapi untuk mendapatkan peluang keberuntungannya? Saat dia mengingat persepsi Lin Ming yang langka sekali dalam ribuan tahun dan niat bela dirinya yang halus, Qin Xingxuan merasakan penyesalan. Jika Lin Ming lahir di sekte besar, hasilnya mungkin lebih baik daripada sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Lin Ming bertanya sambil tersenyum setelah dia menghancurkan semangkuk sup kedua. Dia menemukan bahwa Qin Xingxuan diam-diam menatapnya, tatapan penuh perhatian dan mendalam di matanya yang jernih. Tidak banyak. Menurutku dunia ini sangat tidak adil. Seorang seniman bela diri biasa dapat dengan rajin berlatih seumur hidup, namun, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh satupun junior sekte ini. Ya, hidup ini tidak adil. Namun meski begitu, Anda bisa pasrah pada takdir, atau bertarung melawan surga. Saya mendengar dalam legenda bahwa di masa lalu, Kaisar Sakya juga berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia menggabungkan 7 jenis niat bela diri yang berbeda dan menerobos kekosongan bela diri. Lebih sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk berhasil daripada naik ke surga. Namun, jika seseorang benar-benar berhasil, karena mereka terbebani oleh jalan kesulitan dan penderitaan, jalan yang mereka lalui mungkin bahkan lebih jauh daripada jalan yang ditempuh para murid sekte. Lin Ming sangat tenang saat berbicara ini. Qin Xingxuan tiba-tiba merasa bahwa Lin Ming sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Qin Xingxuan terdiam beberapa saat, dan kemudian, dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Detak jantungnya semakin cepat saat sebuah pikiran aneh muncul di benaknya, bolehkah aku mengejar bayangannya? Hanya dalam waktu setengah tahun, saya disusul olehnya. Di masa depan, kesenjangan di antara kita hanya akan semakin besar. Memikirkan hal ini, Qin Xingxuan merasakan sesuatu yang sakit di hati mudanya yang tidak dapat dia identifikasi. Saat ini, beberapa seniman bela diri dengan pakaian cerah memasuki aula bunga gurun. Orang yang memimpin mereka berteriak, "Pelayan, ayo ambilkan kami meja dengan beberapa hidangan enak dan 2 botol anggur tulang naga." Oke, pelayan langsung tahu dari sikap orang-orang ini bahwa mereka adalah pelanggan kaya. Dia tersenyum saat dia berjalan untuk menyambut mereka. Cara dan aura kelompok orang ini memesan hidangan benar-benar berbeda dari Lin Ming dan Qin Xingxuan. Balai Bunga Gurun adalah salah satu restoran terbaik di kota Langit Mendalam, dan juga merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh para talenta muda. Lin Ming melihat kelompok itu meletakkan peralatan mereka di atas meja, dan semuanya adalah harta karun manusia bermutu tinggi. Jelas sekali, mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa. Saya telah menunggu dengan cukup baik selama 3 tahun terakhir ini. Aku tidak punya kesempatan untuk ikut serta dalam pertemuan bela diri fraksi total yang lalu, tapi sekarang, aku akhirnya sudah cukup berjuang dan mereka memberiku tempat. Jika aku bisa mendapatkan peringkat yang bagus kali ini, ayah tidak akan bisa berkata apa-apa tentang itu. Seniman bela diri muda yang mengatakan ini adalah setengah langkah memasuki periode kondensasi denyut nadi. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan besar dia akan memasuki periode kondensasi denyut nadi. Jika dia mencapai periode kondensasi nadi pada usia 19 atau 20 tahun, hasil itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun di Kerajaan Langit Keberuntungan kecuali oleh Lin Ming dan Qin Xingxuan. Dan mendengarkan cara dia berbicara, tidak hanya kultivasi pemuda ini yang tinggi, tetapi kekuatan tempurnya mungkin jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri pada umumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total ini. Haha, saudara Wu yang terlalu rendah hati. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, kamu setidaknya akan mencapai peringkat 100 teratas. Aku hanya sedikit kekurangan. Jika saya ingin mencapai peringkat 100 teratas, saya harus berada pada periode kondensasi denyut nadi. Jika saya berusaha keras, saya punya harapan bisa masuk 150 besar. Saudara Wu yang terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa, kekuatan akasia ilahi, saudara Wu yang telah mencapai lapisan keempat. Ada banyak murid kondensasi nadi yang masih berjuang di lapisan ketiga. Dalam hal kekuatan tempur, kekuatan sebenarnya saudara Ouyang setidaknya sama dengan periode kondensasi nadi tengah. Jika dibandingkan dengan orang-orang udik pedesaan dari 36 negara, bahkan seniman bela diri kondensasi nadi puncak mereka tidak akan menjadi tandingan saudara Ouyang. Pemuda bernama Ouyang meminum segelas anggur dan tersenyum. Namanya adalah Ouyang Ziyun, salah satu murid fraksi Acachia yang akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Ayolah, jangan bandingkan saya dengan para seniman bela diri dari 36 negara itu tidak lebih dari sebuah penghinaan bagi saya. Anda sebaiknya membandingkan saya dengan 16 keluarga bela diri budidaya bela diri. Setidaknya keluarga-keluarga tersebut memiliki warisan 1000 tahun, dan juga memiliki beberapa kemampuan. Mereka seharusnya mengirim beberapa orang berbakat ke pertemuan bela diri tahun ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Zhang Yanzhao dari keluarga Zhang mungkin mencapai 20 besar? Meskipun dia mungkin mencapai 20 besar, dia masih kalah dengan murid langsung dari 7 lembah mendalam kita.
Jangankan saudara Ouyang, bahkan jika kita pergi ke 36 negara dan 16 keluarga bela diri, kita akan menyapu bersih 99% dari mereka yang disebut berbakat. Hahaha, saat tawa datang dari meja anggur, Qin Xingxuan memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan dan marah. Dia mengatupkan giginya dan mengerutkan kening saat dia berkata, orang-orang ini terlalu sombong. Kekuatan menentukan status. Wajar jika murid 7 lembah mendalam ini meremehkan 36 negara dan 16 keluarga bela diri. Tetapi untuk berbicara begitu kurang ajar dan keras, mereka benar-benar tidak memandang orang lain. Tidak hanya murid dari 7 lembah mendalam yang makan di balai bunga gurun ini. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia menunjuk ke sebuah meja. Qin Xingxuan mengikuti arah jarinya dan melihat 3 pemuda dan seorang gadis muda berdiri dari meja di dekatnya. Ekspresi mereka sangat hitam dan muram saat mereka berjalan ke tempat duduk 7 murid lembah mendalam. Ouyang Ziyun juga memperhatikan keempat orang itu berjalan mendekat. Keempat orang ini memiliki sulaman naga emas kecil di bagian dada jubah mereka. Jelas sekali, mereka berasal dari keluarga yang sama. Matanya menyapu mereka, memperhatikan budidaya mereka. Pemimpin kelompok kecil lusuh itu adalah seorang pemuda yang berada di tahap awal kondensasi nadi. 3 lainnya berada pada tahap bone forging. Meskipun dia berada pada periode kondensasi denyut nadi, kenyataannya meridiannya baru saja terbuka, dan fondasinya belum kokoh. Melihat kultivasi orang-orang ini, Ouyang Ziyun tersenyum. Seniman bela diri kurang ajar seperti ini baru saja memasuki periode kondensasi denyut nadi, dan meskipun kekuatan mereka tidak meningkat banyak, mereka masih memiliki perasaan superior terhadap siapapun yang berada pada tahap penempaan tulang, berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi seperti itu pertandingannya. Ini bagus juga, hari ini aku akan menghancurkan semangatmu, dan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan murid fraksi total. Memikirkan hal ini, senyuman Ouyang Ziyun semakin melebar. Kamu bilang kamu akan menyapu 16 keluarga budidaya bela diri saya. Bagus, saya, Long Yun, berdiri di sini hari ini. Bagaimana kalau kamu mencoba dan menyapu aku? Pemimpin kelompok itu, yang merupakan kondensasi denyut nadi, mendengus dingin. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dan kemungkinan besar, dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Long Yun, dari keluarga panjang Flower Spirit Mountain. Kamu berpikir untuk berbicara dengan nama keluarga yang sepele itu. Ouyang Ziyun bermain dengan anggur di tangannya, bahkan tidak meremehkan untuk berdiri. Kenapa kamu tidak melihat apakah kami pasanganmu? Mendengar Ouyang Ziyun menghina keluarganya, gadis muda di belakang Long Yun membentak. Pedang harta karun di tangannya telah lepas dari sarungnya. Ouyang Ziyun tertawa. Mawar cantik ini mempunyai beberapa duri. Saya baru-baru ini menembus lapisan keempat, kekuatan akasia ilahi, dan hanya mencari beberapa wanita berbakat untuk berkultivasi bersama saya. Penampilan dan kultivasi Anda hampir tidak dapat diterima, apakah Anda tertarik? Saat Ouyang Ziyun mengatakan ini, seniman bela diri 7 lembah mendalam yang duduk bersamanya juga tertawa. Gadis muda dari keluarga panjang mengertakkan gigi. Dia tidak hanya dilecehkan secara seksual, dia juga dihina. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku akan membunuhmu. Gadis muda itu mengeluarkan pedangnya untuk menyerang, tapi dia benar-benar dihentikan oleh Long Yun. Kakak ke-9, kamu bukan lawannya. Biarkan aku. Long Yun mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasialnya dan mengambil posisi yang aneh, nama keluarga Ouyang, hari ini, aku akan merasakan kekuatan akasia ilahi milikmu. Dan saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melontarkan omong kosong sombong seperti itu. Melihat senjata Long Yun, mata Lin Ming bersinar. Pemuda ini sebenarnya adalah pengguna tombak, itu cukup langka. Seperti kata pepatah, pedang seperti giok, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Ada banyak seniman bela diri, yang setelah menjadi terkenal, akan menggunakan nama senjata atau metode budidayanya untuk membangun keluarga bela diri. Misalnya, pendiri fraksi Sitar 7 lembah mendalam mengambil Qin sebagai nama belakangnya, Qin berarti sitar. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan tombak, mereka mungkin akan membuat sebuah keluarga bernama panjang, yang juga berarti naga. Ketika para tamu yang duduk di dekatnya melihat perkelahian yang akan terjadi, mereka tidak hanya tidak panik, tetapi mereka juga memandang dengan penuh minat. Mereka meminum anggur, menyantap makanan, dan menantikan pertunjukan spektakuler. Pelayan restoran sepertinya tidak terlalu bersemangat. Dia menyampirkan handuk di punggungnya dan mulai menyimpan anggurnya sambil perlahan berkata, beberapa tuan, jika toko kita rusak, maka barang tersebut harus diberi kompensasi. Apakah Anda lebih memilih pemenang yang membayar atau yang kalah membayar? Mendengar pelayan menanyakan hal ini, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar restoran yang indah. Tapi, ini cukup normal. Bagaimanapun, mereka yang datang ke sini kebanyakan adalah seniman bela diri yang sombong dan sombong. Menyebabkan pertengkaran karena perselisihan mungkin merupakan hal yang biasa. Tentu saja, yang kalah akan membayar. Ouyang Ziyun dengan malas bangkit dari tempat duduknya, senyum lucu tersungging di wajahnya. Nama keluarga Long, izinkan saya memperingatkan Anda, barang apapun di Desert Flower Hall tidak murah. Jika ingin bertarung, harus membayar 100 batu esensi sejati sudah merupakan perkiraan yang rendah. Jangan berpikir Anda tidak perlu membayar jika kalah. Bos dari Balai Bunga Gurun bukanlah orang bodoh.
Jika Anda takut, masih ada waktu bagi Anda untuk berlutut sekarang dan memohon pengampunan. Mendengar 100 batu esensi sejati, wajah Long Yun berubah antara merah dan putih. Makan di sini hari ini sudah membuat jantungnya berdarah. Jika dia harus membayar 100 batu esensi sejati, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Tapi kali ini, dia tidak punya jalan lagi untuk mundur. Kamu pikir kamu sudah menang? Lelucon yang luar biasa. Ambil tombakku. Long Yun berteriak keras dan melangkah maju. Esensi sejati mengalir keluar dan berkumpul di tombak Long Yun, menusuk langsung ke dada Ouyang Ziyun seperti ular hitam. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.